Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kami yang pertama Sri Adrian. Saya Deni Suntiani. Saya Maria. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Tentang itu hukum digital. Bidang hukum yang mengatur aktivitas, perilaku, dan transaksi yang berlangsung di dunia digital. Selanjutnya, itu ada pentingnya hukum digital dalam era globalisasi. Nah, aktivitas manusia ini banyak dilakukan di dalam dunia digital, mulai dari komunikasi, transaksi, dan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Nah, dalam konteks ini hukum digital jadi sangat penting untuk melindungi privasi pengguna dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini ada tujuan dan manfaat. Pertama, pelindungan hak dan privasi. Ini untuk menjaga kita sebagai pengguna dalam dunia digital. Kedua, ada keamanan cyber untuk melindungi kita dari tindakan kejahatan cyber seperti penipuan data, pencurian data, dan peretasan. Ketiga, menjaga etika. Ini untuk menjaga dunia digital sebagai internet yang sehat. Terus keempat, e-commerce dan bisnis lintas batas. Ini untuk meyakinkan para pengguna dalam transaksi sehingga transaksi itu berjalan transparan. Kelima, kekayaan intelektual. Itu untuk menjaga hak paten, hak dagang, dan hak cipta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Jadi yang selanjutnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disebut UU ITE. Nah, jadi UU ITE ini sendiri merupakan dasar hukum yang mengatur segala aktivitas serta transaksi elektronik yang ada di Indonesia. Adapun tujuan UU ITE ini sendiri yaitu memberikan kepastian hukum dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital seiring dengan pesatnya perkembangan zaman itu sendiri. Lalu ruang lingkup UU ITE ini tuh mencakup berbagai beberapa aspek utama, yaitu informasi dan dokumen elektronik. Jadi UU ITE ini mengatur adanya informasi dan juga data-data yang fakta untuk sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Lalu selanjutnya ada transaksi elektronik. Jadi UU ITE ini mengakui adanya transaksi digital di alat-alat elektronik seperti komputer, laptop, dan juga perangkat elektronik lainnya. Lalu ada perlindungan privasi dan juga data pribadi. Jadi UU ITE ini informasi pribadi dan juga data-data dari masyarakat atau pengguna internet itu terlindungi dan juga terjaga. Lalu selanjutnya ada keamanan sistem elektronik. Jadi setiap penyelenggara sistem elektronik ini tuh diwajibkan untuk memastikan keamanan data dan juga informasi yang beredar untuk para pengguna user. Lalu selanjutnya ada larangan tentang tindak pidana elektronik. Jadi UU ITE ini melarang adanya tindak pidana yang terjadi di digital seperti pencemaran nama baik dan juga penghinaan, lalu adanya penipuan dan juga pemerasan, lalu pengiriman informasi dengan ancaman kekerasan, dan juga pengaturan konten ilegal. Lalu selanjutnya adalah hak untuk dilupakan. Jadi UU ITE ini mensahkan jika ada pengguna yang ingin menghapus akun atau yang tidak ataupun informasi yang tidak relevan bagi pengguna akun. Oke, selanjutnya adalah penerapan UU ITE dalam kasus nyata. Seperti kita tahu, cara UU ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam kasus nyata seringkali menimbulkan kontroversi. Meskipun bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, UU ITE juga sering dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap penguasa. Penerapan UU ITE adalah dalam penegakan hukum telah menunjukkan peran pentingnya dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital di Indonesia. Nah, yang pertama bisa kita lihat contoh kasus nyata yang melibatkan penerapan UU ITE. Yang pertama itu adalah kasus pencemaran nama baik di media sosial. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan yang terjadi di dalam media sosial. Yang kedua adalah kasus penipuan online yang dimana
penipuan berbasis digital seperti investasi, investasi bodong dan penawaran fiktif di e-commerce dan seringkali ditindak berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesuaikan atau merugikan. Yang ketiga adalah pengiriman informasi dengan ancaman kekerasan yang seperti hal-hal kasus ini sudah biasa ya. Dan yang keempat adalah pemutusan akses terhadap konten ilegal. Yang kelima, hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Dan yang keenam adalah perlindungan data pribadi. Nah, yang biasanya kasus nyata ini bisa yang kita tahu yang paling viral yaitu kasusnya Baik Nuril dari SMA 7 Jakarta. Dan selanjutnya adalah etika dan konsekuensi hukum atas pelanggaran digital. Nah, etika dan konsekuensi hukum atas pelanggaran digital itu yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang sopan di dalam ruang digital untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keamanan antara interaksi seseorang dengan orang lain. Yang kedua itu adalah menghindari konten yang bersifat sara, pornografi dan kekerasan. Kita itu penting untuk tidak membagikan konten yang mengandung sara, pornografi ataupun kekerasan karena nantinya akan menyedihkan dan melukai orang lain. Yang C itu adalah memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Bagi pengguna media sosial, ketika kita mendapatkan informasi tentang masalah suatu daerah ataupun tentang keputusan dari Mahkamah Agung, penting untuk kita memverifikasi dari sumber-sumber lain apakah sumber yang kita dapatkan itu mengandung fakta atau itu cuma sebagian kecil dari fakta yang ada. Yang keempat itu adalah menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Artinya kita harus meminta izin sebelum mengunggah milik orang lain dan tidak mengklaim milik orang lain sebagai milik kita, dan selalu mencantumkan sumber sebagai bentuk apresiasi kepada milik asli. Terus, hukuman atas pelanggaran digital itu menurut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama itu adalah pelanggaran privasi dan penyebaran informasi pribadi. Nah, pasal yang terkait itu adalah pasal 26 Undang-Undang ITE, di mana kita itu melarang untuk semua privasi milik orang lain itu kita tidak boleh mengambilnya secara tanpa persetujuan orang lain. Dan konsekuensi hukumnya itu adalah pelanggar dapat diminta menghapus data yang diambil dari milik orang lain dan dapat dikenakan denda hukuman atau tuntutan pidana. Yang kedua adalah cybercrime atau kejahatan digital. Yang pasal yang terkaitnya adalah pasal 30, 31 dan 32, di mana 30 itu mengandung tentang mengatur tindakan akses sistem elektronik, di mana kan cybercrime ini mencakup kayak peretasan, pencurian data maupun masuk ke dalam akun sosial milik orang lain. Yang kedua itu ada pasal 31, di mana dia melarang penyadapan komunikasi elektronik dan melindungi privasi komunikasi. Yang ketiga itu ada pasal 32, di mana melarang menyimpan informasi orang lain secara ilegal, baik itu pengumpulan, penyebaran maupun. Terus ada konsekuensi hukum, yaitu pelanggar bisa diancam dengan hukuman pidana paling lama 8 tahun dan denda sehingga 2 miliar. Yang ketiga adalah penyebaran hoax atau ujaran kebencian, yang bisa mendapat hukuman hingga 6 tahun pidana dan denda 1 miliar. Di mana ini dapat dikaitkan dengan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, di mana 28 ayat 1-nya itu melarang penyebaran informasi bohong dan transaksi elektronik, dan ayat 2-nya itu melarang penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan sara. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.